Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dharma dan saya ingin menceritakan salah satu pengalaman mistis yang pernah saya alami ketika saya mengikuti kegiatan KKN di salah satu desa di kawasan Brebes, Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi di tahun 2017. Saat itu saya adalah mahasiswa tingkat akhir yang diwajibkan untuk mengikuti program KKN selama kurang lebih 2 bulan. Di situ saya bersama kelompok saya yang terdiri dari kurang lebih 24 atau 25 orang itu melaksanakan kegiatan KKN semacam pengabdian ke masyarakat di desa di Brebes begitu. Nah, kami berangkat itu dari Yogyakarta karena kebetulan kampus saya ada di Yogyakarta, menggunakan bus itu pukul 8 pagi dan sampai di lokasi itu sekitar jam 2 atau 3 siang menuju sore gitu. Dan saat itu masih di bulan puasa. Setibanya kami di lokasi pondokan, kami langsung beberes karena memang setelah ditunjukkan sama ibu pondokannya bahwa ini lokasi penginapannya, kami ya bersiap-siap, beberes, meletakkan barang-barang dan membagi kamar tidur gitu. Seharusnya sih kami ber-24 itu pondokannya dipisah, tapi karena tidak memungkinkan, karena nggak ada lagi rumah pondokan lain, jadi kami ber-24 itu tinggal di dalam satu rumah, di rumah yang sama begitu. Rumahnya nggak besar, apalagi untuk 24 orang menurut saya itu sangat kecil. Jadi ada 3 kamar. Kamar yang depan itu dihuni sama teman-teman perempuan, 5 atau 6 teman perempuan saya. Kemudian ada 2 kamar di belakang di sebelah meja makan. Itu kamar yang pertama dihuni sama 3 orang teman perempuan saya, dan kamar satunya lagi di bagian belakang itu dihuni sama 4 orang teman perempuan saya. Jadi semua perempuan itu tidurnya di dalam kamar, sedangkan sisanya yang laki-laki itu kalau nggak salah ada 11 orang. Kita semua tidur di ruang tamu begitu. Singkat cerita, setelah seharian kami beberes, semua sudah selesai, kami berbuka puasa. Nah, setelah kami berbuka puasa, biasa kami ada yang gitaran, kemudian main kartu, nongkrong di luar, dan bersantai-santai karena hari itu baru hari pertama kami tiba di lokasi. Singkat cerita, pukul 11 atau setengah 11 itu kami semua sudah tepar, kecuali saya. Jadi saya sendiri memang terbiasa tidur di malam atau dini hari gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga kelelahan setelah seharian beberes, jadi mereka semua sudah pada tepar. Dan anak laki-laki yang seharusnya tidur di ruang tamu itu sebagian ada yang tidur di teras rumah pondokan kami. Jadi pondokan kami itu pintunya dibiarkan terbuka gitu. Jadi sebagian ada yang di teras rumah, sebagian ada yang di dalam ruang tamu karena memang posisinya tidak cukup, lokasinya, tempatnya, dan
udara malam itu yang memang panas gitu seingat saya. Singkat cerita, di jam setengah 12 menuju jam 12 malam, saya itu masih main HP gitu. Jadi posisi tidur saya itu menyerong menghadap ke pintu dapur. Nah, di pintu dapur itu, jadi sebetulnya rumah pondokan saya itu adalah 2 rumah yang dibatasi oleh 1 dapur. Jadi 2 rumah ini hanya memiliki 1 dapur yang sama. Rumah yang depan itu adalah rumah si pemilik pondokan, dan rumah yang belakang itu adalah rumah yang ditempati anak-anak KKN begitu. Kemudian pukul 12 malam ketika saya sedang main HP, tiba-tiba di pintu dapur menuju ke pintu rumah A, rumah yang seberang itu, saya melihat ada seorang perempuan, itu postur tubuhnya tergolong pendek gitulah. Saya menyebutnya kerdil dan berisi, badannya itu bentuknya berisi gitu ya. Kerdil dan berisi, memakai gamis putih bersih dan memakai jilbab hitam. Ketika saya melihat perempuan tersebut, itu saya hanya melihat punggungnya saja karena posisinya itu dia membelakangi saya gitu. Jadi mukanya menghadap ke pintu rumah A, seperti itu, pintu rumah depan. Saat melihat perempuan itu saya cukup aneh sih, karena ngapain gitu kan malam-malam berdiri diem aja dan gak melakukan apa-apa. Awalnya saya berpikir itu adalah ibu pondokan kami atau kerabatnya lah yang memang belum sempat kami temui begitu ya. Jadi saya biasa aja gitu. Tapi setelah 1-2 menit kemudian, tiba-tiba si perempuan ini yang tadinya berdiri tegak biasa saja, tiba-tiba dia semacam melakukan posisi sujud dan tangannya kayak menyembah. Jadi saya masih bisa melihat sisi bagian depan tubuhnya walaupun dia membelakangi saya karena posisi saya nyerong begitu. Jadi masih kelihatan gerakan dia di depan seperti apa, hanya mukanya yang tidak bisa saya lihat gitu. Setelah dia melakukan postur menyembah itu, tiba-tiba dari yang tadinya posisi sujud sambil menyembah, ibu ini, si perempuan ini pelan-pelan bangkit sambil semacam melakukan gerakan tarian gitu. Nah, terus tiba-tiba ibu ini menari dan sambil menyembah, posisinya itu tangannya dilipat 2 ke depan sambil bergerak-gerak, lenggok kanan kiri, tapi ya sambil menyembah gitu. Posisi tangannya itu seperti menyembah. Kemudian, tapi saat itu yang saya rasakan biasa aja, maksudnya saya hanya merasa aneh gitu loh. Maksudnya ngapain nih ibu-ibu malam-malam malah joget-joget seperti ini. Gak ada rasa takut, gak ada rasa heran, maksudnya hanya ada rasa heran awalnya gitu. Terus seiring ibu ini terus menari, lenggok kanan kiri, joget kanan kiri, setelah kurang lebih 5 menitan saya terpaku menatap ibu ini, saya mendengar suara musik begitu. Musik ini jadi di sebelah rumah saya itu ada lapangan kecil gitu yang biasa dipakai warga untuk bersantai sore lah, seperti itu. Nah, saya merasa saya mendengar suara musik ini seperti musik jaipong di kampung-kampung. Dan saya mendengar musik ini tuh datangnya itu berasal dari si lapangan tadi gitu, di lapangan yang ada di sebelah rumah. Kemudian semakin musik itu berbunyi, semakin kencang musik itu berbunyi, semakin lihai juga
goyangan si perempuan ini. Jadi dan menurut saya untuk ukuran badan yang kerdil dan berisi agak mustahil karena si perempuan ini tuh sangat gemulai, sangat lentur, sampai beberapa kali itu melakukan gerakan loncat gitu, dan loncatannya ini bisa dibilang cukup tinggi yang menurut saya untuk ukuran badan dan postur tubuh seperti itu mustahil untuk dilakukan gitu loh. Terus-terusan saya mendengar suara musik jaipong dan terus-terusan si perempuan ini menari gitu ya. Terus samar-samar semakin saya dengar musik jaipong ini, saya juga mendengar suara rame-rame gitu. Jadi seolah-olah si musik jaipong ini dikerumuni banyak orang dan orang-orang ini berteriak seperti seperti itu, seolah-olah mereka ini memberikan saweran. Itu yang ada di bayangan saya ketika saya mendengar musik tersebut ya. Dan terus musik berbunyi, si perempuan terus menari dan saya hanya terpaku diem aja gitu. Terus samar-samar kadang saya mendengar musik jaipong ini tuh terdengar jelas di kuping saya, deket banget posisinya. Kadang saya dengar musik jaipongnya ini kayak jauh berpindah di ujung, terus jadi samar-samar gak terdengar, terus pindah lagi mendekat, menjauh, mendekat dari sisi kanan, dari sisi kiri, dan saya merasa terus berpindah gitu musik jaipongnya ini. Yang saya sadar dan saya heran, walaupun saat itu saya tetap terpaku melihat gerakan perempuan ini, saya heran gitu loh. Teman-teman saya yang tidur di luar ini, kenapa nggak ada yang terbangun, kenapa nggak ada yang merasa berisik atau terganggu gitu loh. Karena jelas-jelas mereka tidur di luar dan musik jaipong ini tuh kenceng banget gitu loh. Di harapan saya sih ada gitu teman saya yang tidur di luar, mereka terbangun dan pindah ke dalam dan kayak semacam menyadarkan saya gitu, lo ngapain sih, itu di harapan saya. Jadi saat itu sih posisinya saya sadar penuh, tapi entah kenapa saya hanya terpaku menatap perempuan tersebut dan mendengar musik jaipong ini gitu. Setelah 15 menitan saya menatap jelas perempuan ini menari-nari, melenggok kanan kiri dan meloncat-loncat seperti gerakan tari jaipong. Saya mulai tersadar gitu. Tersadar ini dalam artian mulai ada rasa takut yang saya rasakan, karena saya berpikir kok terus-terusan begini dan ini tuh bukan hal yang wajar, kok serem begitu. Nah, jadi saya itu tidurnya posisinya di depan pintu utama rumah. Jadi kan benar-benar di depannya gitu loh. Nah, saya tidur menghadap pintu rumah itu gitu. Saya menghadap keluar, ya saya tetap mendengar suara jaipong itu, tapi gak ada satupun dari teman-teman saya yang tidur di luar itu terbangun gitu loh. Terus saya ngerasa di situ saya semakin takut, kayak ya ampun kok gak ada yang bangun, gak ada yang ngerasa gitu kan. Akhirnya saya ngintip lagi lah, saya berbalik badan, saya ngintip ke arah perempuan tadi gitu. Dan tiba-tiba perempuannya udah gak ada gitu. Yang saya dengar saat itu hanya samar-samar musik jaipong diiringi dengan kerumunan orang yang seperti nyawer gitu ya. Di situ saya benar-benar takut dan saya bilang ke teman-teman saya yang lain, tuh suara jaipongnya, kalian denger nggak gitu. Dan beberapa teman saya itu memberikan ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka juga mendengar suara itu gitu loh. Mereka mendengar suara itu dan kita semua memutuskan untuk udah tidur aja. Jadi akhirnya itu kan kejadian saya melihat musik tarian jaipong itu sekitar jam 12 sampai 12 lewat. Akhirnya sekitar jam
1:30 saya mulai tertidur, tapi saya masih tetap bisa mendengar dengan jelas gitu ya. Samar-samar juga ada musik jaipong sampai saya terlelap gitu. Nah, karena itu bulan puasa, akhirnya sekitar jam 3 atau 4 pagi kami yang muslim itu terbangun untuk melakukan sahur. Jadi dari 24 orang yang ada di situ, 10 kalau nggak salah dari kami itu adalah muslim gitu kan. Kami yang muslim terbangun dan setelah makan kami memutuskan untuk menunggu azan subuh sambil ngobrol-ngobrol gitulah di teras rumah gitu ya. Di teras rumah di tempat beberapa teman-teman lelaki saya tidur tadi malam gitu. Terus tiba-tiba ada salah satu teman lelaki saya, dia cerita ketika maghrib tadi beberapa anak lelaki itu lagi ngerokok di teras rumah, itu kami dihampiri atau didatengin kayak semacam orang terpandang lah di kampung itu. Saya lupa dia ini RT atau gimana, tapi yang jelas bapak ini adalah orang terpandang gitu. Ya biasa kan, mungkin si bapak ini tuh pengen ngobrol-ngobrol, cerita-cerita soal mahasiswa dari universitas kami, pengen memperkenalkan desa ini juga gitu. Terus di sela-sela obrolan ini, si bapak ini bilang kalau di kampung ini tuh ada legenda atau mitos namanya jaipong goib gitu, atau jaipong gaib. Jadi ya semacam suara jaipong, musik jaipong tapi nggak ada jaipongnya. Udah, singkat cerita, pagi harinya setelah mengalami kejadian itu kami memutuskan untuk rapat antara tim internal untuk menceritakan pengalaman saya, dan akan lebih baik kalau nanti malam dan malam-malam berikutnya jangan lagi ada yang tidur di teras rumah atau luar rumah, akan lebih aman kalau semuanya di dalam gitu. Nah, kemudian setelah 1 hari berlalu, malamnya kami semua itu lebih kayak awas gitu sih, kayak waspada gitu kan untuk mendengar si musik jaipong atau apapun itulah gitu. Sekitar menjelang sahur, kami memang mendengar gitu loh musik, tapi apa ya? Iya, emang kayak orang lagi keliling kampung sambil mukul beduk untuk membangunin orang-orang kampung sahur gitu loh. Dan mereka tanya ke saya, ini bukan Dar musik yang kamu dengar semalam? Dan saya bilang, bukan kayak gini musiknya. Karena yang saya dengar semalam itu adalah alunan organ jaipong dan kerumunan orang, bukan seperti ini, bukan orang keliling sambil mukul beduk, terus nggak ada kerincing, bukan seperti ini gitu. Dan kesimpulannya, ya sudah, malam itu tidak terjadi apa-apa sampai beberapa malam kemudian gitu kan. Nah, beberapa hari kemudian dosen kami, kayak dosen pembina kelompok tersebut, itu datang untuk mengunjungi kami, untuk nengokin lah istilahnya keadaan kami di sana seperti apa. Terus akhirnya salah satu teman saya ini memutuskan untuk cerita mengenai pengalaman yang saya alamin ke dosen saya. Ya, dosen saya menyarankan untuk ya udah dibaca aja, baca-baca, rajin sholat. Nah, jadi kan kampung saya ini walaupun kita di daerah Brebes yang terkenal dengan ngapak gitu, cuman kampung saya ini adalah kampung Sunda gitu. Jadi orang-orang di situ tuh ya orang-orang yang adat Sunda, ya berbicaranya juga Sunda gitu. Akhirnya dosen saya ini memutuskan untuk ngomong ke ibu pondokannya mengenai kejadian yang saya alamin, dan ibu pondokannya bilang,
Oh ya udah mas, kalau gitu saya kenalin ya sama semua keluarga saya yang tinggal di sini, biar siapa tahu ketika mas lihat kami ada nih dari postur tubuh kami yang mirip dengan sosok yang mas lihat gitu. Terus ditunjukin beberapa penghuni di situ dan memang nggak ada postur tubuhnya, tidak ada seperti sosok yang saya lihat malam itu, bahkan yang mendekati pun nggak ada gitu. Dan sebetulnya semenjak itu kami masih mengalami beberapa gangguan gitu ya. Gak cuman saya, tapi beberapa teman saya, baik yang punya sixth sense maupun tidak, itu beberapa dari kami sempat mengalami gangguan gitu. Tapi akan saya sambung di part berikutnya. Untuk sejauh ini mengenai Jaipong Gaib cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. See you on the next podcast.